Wanita itu hampir melepas pakaiannya ketika ia melihat lampu yang diaktifkan suara di dinding terus-menerus berkedip. Ia mengambil ponselnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada seorang pria berdiri tepat di belakangnya. Pria itu perlahan-lahan mundur dan mengambil sebuah kapak. Pada saat yang sama, wanita itu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ke arah mainan yang diaktifkan suara di atas meja. Mainan itu bergerak dengan cepat. Begitu ia menoleh, sebuah kapak meluncur ke arahnya. Ia membeku karena ketakutan. Namun untungnya kapak itu tersangkut. Memanfaatkan kesempatan itu, ia melompat dan lari ke sebuah ruangan. Ia menutup pintu dengan keras. Ia menarik sebuah meja ke depan pintu dan menahannya sekuat mungkin. Dengan panik, ia meringkuk di sudut ruangan. Ia terus menatap sensor suara yang menyala di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Tapi bagaimana seorang gadis bisu dan tuli bisa menelepon untuk meminta bantuan? Tiba-tiba pandangannya tertuju ke arah jendela. Ia membuka jendela, tapi saat melihat ke bawah, jantungnya berdegup kencang karena takut tanah berada sangat jauh di bawah. Saat itu juga, sensor suara di atas meja berhenti menyala. Perlahan-lahan ia mendekati pintu, mencoba mendengarkan apakah pria itu sudah pergi atau belum, tapi di detik berikutnya pintu itu hancur berkeping-keping. Pria itu memaksa masuk ke dalam. Tidak ada waktu untuk berpikir. Ia naik ke jendela dan melompat, tapi pria itu dengan cepat meraih dan menarik rambutnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Ia menancapkan kukunya ke lengan pria itu. Kesakitan, pria itu tiba-tiba melepaskannya dan ia pun jatuh ke bawah. Untungnya, ia selamat tanpa cedera. Tapi sebelum sempat menarik napas, sebuah kapak melayang ke arahnya dari atas. Ia segera berguling untuk menghindar dan mulai berlari, mengabaikan rasa sakitnya. Ia berlari ke arah kerumunan, berusaha mencari pertolongan, tapi tak seorang pun mengerti bahasa isyaratnya. Beberapa orang bahkan mengira dia gila. Dia menoleh ke belakang dan melihat pria itu semakin mendekat. Karena tidak melihat jalan keluar, dia melambaikan pisau kecil untuk menarik perhatian. Akhirnya, seseorang memanggil polisi, tapi sebelum sempat mengatakan apa-apa, pria itu menyergap dan menjatuhkan telepon, sehingga mereka tidak bisa menelepon. Wanita itu sadar bahwa kini tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia harus lari lagi. Pria itu terus mengejarnya, tapi meski sudah mencari cukup lama, dia tidak berhasil menemukannya. Saat itu, matanya menangkap wajah yang dikenalnya di tengah keramaian. Itu adalah ibunya, yang sedang panik mencari putrinya. Sebuah pikiran berbahaya muncul di benak pria itu. Dia mendekati ibu wanita itu. Sambil menunjuk ke sebuah gang gelap, dia berbohong bahwa putrinya ada di sana. Saat itu, wanita itu melihat semuanya. Dia menjadi ketakutan. Jika ibunya mempercayai perkataan pria itu, ibunya juga bisa berada dalam bahaya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mencengkeram pisau itu erat-erat dan menerjang ke arah lelaki itu, menusuk dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Pria itu tertegun. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Wanita itu terhuyung-huyung. Darah mulai menyebar di pakaiannya. Pria itu melihat pisau di tangannya, dan barulah dia menyadari kenyataannya. Pada saat yang sama, sirene mobil polisi mulai meraung. Para polisi datang dan mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Wanita itu tersenyum tipis. Dia melihat pria itu terjebak dalam perangkapnya.